WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, para saudara yang dikasihi Tuhan, ya sekali lagi selamat malam dan berkah dalam semuanya. Juga terima kasih atas kebersamaan para Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti karis ini dari tempat tinggal Bapak Ibu sekalian masing-masing. Ya, terima kasih atas keterlibatan Anda kebersamaan dengan kami. Ya, dalam suasana persiapan merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, rasa-rasanya bacaan Injil pada sore hari ini dapat kita beri judul bersih-bersih ya. Tuhan Yesus bersih-bersih di Kenisa di Yerusalem. Sebenarnya suasana Yerusalem itu terutama pada waktu perayaan Paskah itu ya biasa-biasa saja. Dalam arti biasa ramai ya. Karena kita tahu ada beberapa pesta atau perayaan di Yerusalem di Kenisa yang memang harus diikuti oleh laki-laki Yahudi. Dan artinya mereka datang dari berbagai tempat, mereka datang dari mana-mana, tidak hanya dari dalam negeri Israel, tetapi juga banyak yang datang dari luar Israel. Ada 3 pesta yang harus mereka datangi, harus didatangi oleh orang-orang laki-laki Yahudi, yaitu Paskah, perayaan peringatan ke-10 perintah Allah yang diterimakan Tuhan kepada Musa di Sinai, dan yang ketiga adalah pesta pondok daun-daun, pesta panen ya, pesta panen. 3 pesta yang wajib didatangi dan dirayakan di Kenisa oleh orang Yahudi. Masih ada 4 pesta lain lagi, tetapi kadarnya atau tingkatannya lebih rendah. Maka tidak mengherankan setiap pesta Paskah sebenarnya begitu banyak orang yang datang. Dan mereka membutuhkan hewan kurban, mereka membutuhkan macam-macam kebutuhan untuk makan minum, ya. Mereka membutuhkan ya penukaran uang juga, karena ada yang membawa mata uang asing, sehingga ya akhirnya suasana dagang itu muncul juga. Dan itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan pada waktu itu ya. Tuhan Yesus mengatakan bersih-bersih ya, bersih-bersih. Para pedagang diusir dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, namun bagi kita sekarang ini peristiwa itu bukan hanya bersih-bersih Kenisa, tetapi diarahkan oleh Tuhan kepada kita semua untuk bersih-bersih diri, terutama dalam rangka persiapan Pekan Suci, khususnya lagi persiapan Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kiranya bagi kita jawaban yang perlu diambil dari kita adalah ya sederhana, marilah masa-masa ini kita jadikan masa bersih-bersih ya, bersih-bersih. Dalam bacaan yang pertama kita telah mendengarkan bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian ke-10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup kita. Dan ya itulah salah satu cara kita menjadi anak Bapa di surga, hidup dengan tuntunan Tuhan, hidup mengikuti pedoman yang diberikan Tuhan kepada kita semua, yaitu dalam bentuk ke-10 perintah Allah. Ya kalau kita ringkas, ke-10 perintah Allah itu berisikan pertama mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang lain-lain adalah membina semangat sosial, sikap sosial yang benar. Ya ada kejujuran, ada cinta pada orang tua, cinta pada keluarga, ada kemurnian hati, ada ya itu saja, yang penting adalah bagaimana kita mewujudkan sikap sosial yang baik di antara kita. Ada kejujuran, ada keadilan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, bersih-bersih kiranya merupakan suatu hal yang biasa untuk kita lakukan ya. Setiap hari saya kira kita bersih-bersih, apalagi secara fisik ya, bersih-bersih itu sudah biasa. Dan sekarang adalah masa yang kita bersih-bersih secara rohani, bersih-bersih secara spiritual. Ya kiranya itu juga hal yang sangat penting untuk kita semua.
Ya, karena kita setiap hari juga kena polusi rohani dari lingkungan kita, polusi yang tidak baik secara spiritual dari lingkungan kita. Ada paham-paham, ada semangat yang juga seringkali ditawarkan untuk kita semua. Banyak godaan di sekitar kita, dan kadang-kadang hati kita juga lengket ke sana ya. Kadang-kadang hati kita juga tergoda ke sana. Ketidakjujuran di negeri kita juga begitu merambah, begitu membudaya. Ya, sampai korupsi di negeri kita juga menjadi termasuk punya ranking yang tinggi di dunia. Dan kiranya ketidakjujuran sehingga juga mudah sekali menular dalam hati kita masing-masing. Dan ya banyak hal yang kita alami, polusi rohani yang ya seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk kembali menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang sungguh menyembah Tuhan. Apalagi bersama Yesus kita juga dipanggil, diajak untuk menjadikan diri kita rumah doa ya bagi atau di hadapan Allah Bapa kita. Kita menyembah Allah di dalam hati. Penyembahan kepada Allah mestinya sungguh tertanam di dalam hati. Dan ya, semangat doa sungguh-sungguh kita ya di dalam hati. Bukan hanya berdoa secara verbal ketika kita mengucapkan kata-kata tertentu, tapi setiap saat kita mempunyai sikap doa, sikap menyembah, sikap berbakti kepada Tuhan. Dan semoga itu juga menjadi kekuatan kita di dalam praktek hidup kita yang lain. Malah Bapak Ibu sekalian terkasih, minggu-minggu ini, minggu-minggu depan sungguh kita jadikan minggu bersih-bersih ya. Tadi sudah diumumkan juga waktu untuk pengakuan dosa, ya silakan untuk ditanggapi, dimanfaatkan dengan baik. Dan semoga kita semakin berkembang menjadi pribadi yang semakin diberkati Tuhan karena kita hidup di jalan Tuhan. Doa pembuka tadi kiranya juga menjadi doa kita yang sungguh perlu kita garis bawahi dan kita laksanakan di dalam kehidupan pribadi kita. Semoga kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, dan kedamaian, dan cinta kasih. Semoga kami selalu berada di jalan putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Yes, dan semoga pertobatan kita arahkan ke sana, ya kita semakin menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, kita juga semakin mampu menata kehidupan kita sesuai dengan iman kita.